Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang bertarung dengan Hong Cheng. Tanpa diduga kamu juga seorang elit Do Huang. Tak heran klan Han telah mencarimu. Kamu memang memiliki kemampuan untuk menjadi lawanku. Tetapi kekuatanmu yang kamu tunjukkan saat ini masih belum cukup jika kamu ingin mengalahkanku. Aku akan membiarkanmu untuk melihat teknik rahasia papilion petir angin hari ini. Dewa petir, turunlah, ucap dari Hong Cheng. Aura Hong Cheng melonjak, tangannya terkepal dan palu logam hitam berpetir muncul di tangannya. Melihat itu Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Pedang Xuan pun muncul di tangannya. Hong Cheng lalu berkata, aku akan membiarkanmu melihat keterampilan palu petir ini, ucap dari Hong Cheng. Tubuh Hong Cheng bergerak dengan cepat. Xiaoyan melihat Hong Cheng bergerak, dia kemudian dengan cepat mengayunkan pedang Xuannya ke arah Hong Cheng. Sebentrang, ping! Pedang Xuan dan palu petir pun bertabrakan. Hong Cheng berkata, hebat sekali kamu benar-benar bisa melihat gerakan 3000 petir, ucap dari Hong Cheng. Hong Cheng bergumam, sepertinya aku harus segera menghabisi orang ini, ucap dari Hong Cheng di dalam hatinya. Tubuh Hong Cheng kembali bergerak dan dengan cepat tubuhnya muncul di atas kepala Xiaoyan. Hong Cheng lalu berteriak, 1000 palu petir penghancur. Cahaya petir berulang kali meletus dari palu petir sebelum akhirnya menyerang ke arah Xiaoyan. Melihat petir ke arahnya, pedang Xuan lalu diayunkan. Xiaoyan lalu berkata, 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Pertahanan pedang Xuan terbentuk. Petir itu pun bertabrakan. Buar! Hong Cheng kembali berkata, 1000 palu petir penghancur. Palu petir di tangan Hong Cheng melesat keluar. Buar! Palu petir itu pun meledak. Ger, dadedor, buar! Kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menabrak pertahanan Xiaoyan. Buar! Dadedor, buar! Melihat Xiaoyan dikelilingi kekuatan petir angin, Hong Cheng lalu berkata, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkan kekuatan petir anginku sekarang, ucap dari Hong Cheng. Apa yang bisa dibanggakan dari kekuatan petir angin ini, ucap dari Xiaoyan. Api hijau giok tiba-tiba meletus. Kekuatan petir angin seketika lenyap. Melihat itu pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong berkata, api surgawi. Xiaoyan perlahan maju dan berkata, apakah hanya ini serangan andalanmu? Tanya dari Xiaoyan. Jika hanya ini, sekarang adalah giliranku, ucap Xiaoyan kembali. Xiaoyan kemudian membentuk segel tangan. Xiaoyan segera berkata, Skyfire, 3 perubahan misterius, perubahan mengkilat, ucap dari Xiaoyan. Nyala api di permukaan tubuh Xiaoyan melonjak hebat, auranya pun mulai melonjak. Melihat aura yang melonjak dari tubuh Xiaoyan, Hanci lalu berkata, peningkatan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya Swear benar-benar mengundang orang yang sangat hebat kali ini, ucap dari Hanci yang melihat kejadian itu. Han Yue di sampingnya lalu berkata, dulu dia berani melawan kelas Do Huang saat dia masih seseorang dadoshi biasa, ucap dari Han Yue. Merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya, Xiaoyan samar-samar merasakan lapisan penghalang yang tidak terlihat. Xiaoyan bergumam, mungkinkah ini penghalang untuk menembus ke kelas Dozong? Jika aku menyatukan Skyfire perubahan dengan api surgawi, apakah aku bisa menembus penghalang itu? Ucap dari Xiaoyan yang bertanya-tanya di dalam hatinya. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya. Tangannya segera memegang pedang Xuan dan dengan cepat melangkah maju menyerang Hong Cheng. Buar! Melihat itu petir berwarna perak muncul di bawah kaki Hong Cheng. Dia segera menghindarinya. Buar!
Saat serangannya melesat, Xiaoyan lalu berkata, "Gerakan 3000 petir ya." Xiaoyan dengan cepat melemparkan pedang cuannya ke ruang kosong di depannya. Buar! Palu logam hitam dengan cepat muncul dari ruang kosong itu. Bletring! Pedang cuan dan palu logam bertabrakan. Melihat Xiaoyan bisa menyerang, Hong Cheng lalu berkata, "Kenapa gerakan 3000 petir ini tidak berpengaruh kepadanya?" Ucap dari Hong Cheng di dalam hatinya. Xiaoyan mengambil langkah cepat menyusul Hong Cheng. Tang ting tung, buar, hiat, buar. Pedang suan dan palu logam sekali lagi bertabrakan. Xiaoyan menghantamkan tangannya ke dada Hong Cheng. Hong Cheng terpental ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan lalu berkata, "Ayo berdirilah, kita bertarung lagi." Ucap dari Xiaoyan. Hong Cheng kembali berdiri dan berkata, "Kamu orang pertama dari generasi yang sama dan bisa membuatku seperti ini." Hong Cheng dengan keras menggigit lidahnya dan seteguk darah dimuntahkan ke palu petir. Doki melonjak keluar dari tubuh Hong Cheng dan berkumpul di palu petirnya. Sebuah cahaya petir berukuran 100 kaki membungkus seluruh tubuh Hong Cheng. Hong Cheng segera berteriak, "Palu petir pembasmi!" Palu petir di tangan Hong Cheng dengan keras menabrak tanah. Retakan besar menyebar. Segera cahaya petir itu membungkus Hong Cheng berubah menjadi binatang petir buas. Binatang itu muncul di atas kepala Xiaoyan. Binatang petir itu menembak ke arah Xiaoyan berulang kali. Wow, buar, buar. Xiaoyan dengan mudah menghindari serangan itu. Melihat gerakan Xiaoyan, pria tua berpakaian abu-abu di kursi Clan Hong berdiri dengan kaget. Dan dia berkata, "Gerakan 3000 petir." Xiaoyan membentuk segel tangan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya. "Auman singa emas penghancur," ucap dari Xiaoyan. Gelombang sonik menyebar dari mulut Xiaoyan menghantam tubuh binatang petir itu. Wah, buar. Tidak sampai di situ, Xiaoyan lalu berkata, "Saya Sleeping Shield." Kekuatan segel cahaya tiba-tiba meletus. Cahaya hijau giok menutupi seluruh tubuh binatang petir. Xiaoyan lalu berteriak, "Meledaklah!" Buar. Binatang petir itu pun meledak. Segel cahaya juga menghilang saat binatang petir itu meledak. Mata Xiaoyan melirik Hong Cheng. Dia mengepalkan tangannya dan pedang Xuan kembali muncul. Kakinya menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya seketika menghilang. Ekspresi Hong Cheng berubah saat dia melihat tubuh Xiaoyan menghilang. Angin kencang tiba-tiba menghantam tubuhnya. Hong Cheng memuntahkan seteguk darah lagi. Saat Xiaoyan akan kembali menyerangnya, Hong Cheng segera berteriak, "Aku mengaku kalah. Aku kalah. Aku kalah," ucap dari Hong Cheng. Xiaoyan pun menghentikan serangannya. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Hong Cheng, orang-orang Clan Han segera berseteru, "Dia menang! Wah, mantap sekali Xiaoyan! Wih, mantap sekali Xiaoyan!" ucap dari orang-orang. Xiaoyan menundukkan kepalanya ke arah Hong Cheng sebelum akhirnya dia berbalik untuk pergi. Saat Xiaoyan baru saja berbalik, Hong Cheng menekan tanah dengan kedua tangannya. Panah petir melesat ke punggung Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan muncul di belakang Hong Cheng dan mengarahkan tinjunya ke arah Hong Cheng. Melihat itu, Hong Li segera berteriak, "Berhenti!" Buar! Seteguk darah kembali dimutahkan oleh Hong Cheng. Xiaoyan menghantamkan kakinya ke tubuh Hong Cheng. "Mati kau!" Buar! Pria tua berpakaian abu-abu bergegas meraih Hong Cheng. Pria tua itu menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata, "Kamu benar-benar berani menyerang seseorang dari pavilion petir anginku. Kamu pasti akan menyesalinya nanti." Pria tua itu membawa Hong Cheng ke arah kelompok Hong Li. Hong Li segera berteriak, "Siapapun kamu, klan Hongku tidak akan beristirahat sampai kamu mati," ucap dari Hong Li. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Apakah aku salah membalas serangan diam-diam Hong Cheng? Seharusnya kamu juga tahu, jika aku tidak cepat menghindar, aku akan terluka parah olehnya," ucap dari Xiaoyan. "Aku tidak peduli dengan itu. Kamu telah melukai anakku. Kamu akan membayar semuanya kelak," ucap dari Hong Li. Pria tua berpakaian abu-abu lalu berkata, "Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tapi sebelum itu kamu harus memberitahuku dari mana kamu mempelajari gerakan 3000 petir itu," tanya pria tua berpakaian abu-abu. Melihat kejadian ini, Han Chi lalu berkata, "Hong Li, Hong Cheng telah dikalahkan. Apakah klan Hong ingin menjilat ludahnya sendiri?"
Panggung Batu Langit adalah arena pertarungan kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang tergantung pada mereka yang bertarung di arena ini. Jangan bilang klan Hong tidak mengetahui aturannya, tanya dari Hanci. Hong Li lalu berkata, aku tidak peduli, bocah itu telah melukai anakku. Klan Hong tidak akan membiarkannya begitu saja. Apakah klan Han ingin memulai perang dengan klan Hong hanya karena orang luar? Tanya dari Hong Li. Wajah Hanci berubah sangat suram. Hanci kembali berkata, Xiaoyan telah diundang oleh klan Han. Aku pasti akan melindunginya, ucap dari Hanci. Klan Han memang memiliki keberanian, ucap dari Hong Li. Tatapan Hanci menyapu pria tua berpakaian abu-abu, seseorang dari Paviliun Petir Angin. Bolehkah aku tahu siapa namamu, Pak Tua? Tanya dari Hanci. Pak Tua berpakaian abu-abu lalu berkata, namaku adalah Chen Yu dari Paviliun Petir Angin, ucap dari penetua berpakaian abu-abu itu. Chen Yu. Bukankah nama itu pemilik salah satu dari 4 sesepuh besar dari Paviliun Utara Angin? Penetua Yun, ucap dari Hanci. Ternyata kamu memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang Paviliun Petir Angin, ucap dari Cheng Yun. Kamu pasti bercanda. 4 sesepuh agung, Feng Yun, Li, dan Dian terkenal di wilayah utara daratan tengah. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang mereka? Cheng Tua, Xiaoyan memang telah melukai Hong Cheng. Tetapi kamu pasti tahu dan mengerti, luka dan kematian adalah hal yang biasa dalam pertarungan, ucap dari Hanci. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku memang bisa mengkesampingkan masalah Hong Cheng yang terluka. Tetapi sebelum itu orang itu harus jujur dan menjelaskan kepadaku dari mana dia mempelajari gerakan 3000 petir, ucap dari Cheng Yun. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, gerakan 3000 petir aku peroleh secara kebetulan, ucap dari Xiaoyan. Cheng Yun lalu berkata, diperoleh secara kebetulan? 10 tahun yang lalu koleksi buku Paviliun Petir Angin dibobol oleh seseorang. Orang itu mencuri banyak metode Qi dan keterampilan Dou. Salah satunya adalah gerakan 3000 petir. Aku pikir kamu memiliki hubungan dengan orang itu, bukan? Tanya dari Hong Cheng. Kamu menuduhku? Jangan bilang semua orang dari Paviliun Petir Angin juga menuduhku, ucap dari Xiaoyan. Hong Li melangkah maju dan berteriak, tutup mulutmu. Kamu benar-benar berani bertindak lancang di depan penetua Chen, ucap dari Hong Li. Melihat itu Han Shui berbisik kepada Hanci, ayah, kamu seharusnya membantunya. Hanci lalu berkata, Chen Tua, sepertinya itu hanyalah salah paham. Lebih baik kita bicara dengan tenang agar cepat terselesaikan, ucap dari Hanci. Cheng Yun lalu berkata, hal ini tidak ada hubungannya dengan klan Han. Gerakan 3000 petir adalah salah satu keterampilan rahasia. Aku akan memberimu 2 pilihan. Kembalilah bersamaku ke Paviliun Petir Angin Utara dan biarkan kepala paviliun memutuskan bagaimana cara menghadapimu. Atau 2, aku akan membunuhmu di sini. Hanci, aku mengizinkanmu berbicara karena kamu adalah penetua agung dari klan Han. Jangan mengabaikan kebaikanku. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Jika kamu tetap bersikeras, klan Han pasti akan merasakan amarah Paviliun Petir Angin, ucap dari Cheng Yun. Hanci lalu terdiam. Xiaoyan lalu berkata kepada Hanci, Paman Han, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua, ucap dari Xiaoyan. Hanci lalu berkata, Xiaoyan, maaf, ucap dari Hanci. Xiaoyan tersenyum. Cheng Yun berkata kepada Xiaoyan, aku akan memberimu 2 pilihan. Ikut denganku ke Paviliun Angin Petir atau kamu ingin aku membunuhmu? Tanya dari Cheng Yun. Xiaoyan lalu berkata, aku tidak tertarik dengan Paviliun Petir Angin. Oleh karena itu aku tidak akan pergi, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu kamu memilih pilihan yang kedua, ucap dari Cheng Yun. Sejujurnya kekuatanmu yang sekarang masih belum cukup untuk membunuhku, ucap dari Xiaoyan. Orang-orang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Mendengar itu Han Shui lalu berkata kepada Han Yue, kakak. Han Yue lalu berkata, tidak perlu khawatir, ucap dari Han Yue. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Cheng Yun berkata, anak muda zaman sekarang memang sangat sombong. Baiklah, biarkan aku menguji kemampuanmu, ucap dari Cheng Yun. Cheng Yun lalu mengulurkan tangannya. Kilatan petir muncul di tangannya. Cheng Yun melangkah maju, tubuhnya seketika menghilang. Melihat Cheng Yun menghilang, Han Yue bergegas ke depan Xiaoyan. Hanci berteriak, Sue'er! Cheng Yun muncul di depan Sue'er dan berkata, kamu mencari mati ya?
Xiaoyan dengan cepat meraih pinggang Han Sue dan menariknya ke belakang. Setelah itu Xiaoyan melemparkan Han Sue ke arah kelompok Hanci. Cheng Yun tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Dengan kejam Cheng Yun mengarahkan serangannya ke arah Xiaoyan. Sosok berwarna perak tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Spring buar. Serangan Cheng Yun pun bertabrakan dengan sosok berwarna perak itu. Cheng Yun mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Cheng Yun berkata, "Siapa kamu? Ini adalah masalah pavilion petir angin. Jangan ikut campur," ucap dari Cheng Yun. Sosok di depan Xiaoyan tampak terbuat dari perak. Melihat itu Cheng Yun bergumam, "Apakah itu sebuah boneka? Bagaimana mungkin orang itu memiliki boneka yang begitu kuat?" ucap dari Cheng Yun di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, "Sudah aku bilang kamu belum mampu untuk membunuhku," ucap dari Xiaoyan. Tidak diduga dia memiliki boneka kelas Dozong. "Aku benar-benar meremehkanmu," ucap dari Cheng Yun. Xiaoyan lalu berkata kepada boneka setan bumi, "Bunuhlah dia." Dengan cepat boneka setan bumi melesat menyerang Cheng Yun. Cheng Yun segera berteriak, "Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Kamu bunuh bocah itu." Cheng Yun segera menghindar serangan boneka setan bumi. Hong Li lalu berkata, "Baiklah," ucap dari Hong Li. Hanci segera berteriak pada Hong Li. "Hong Li, apakah kamu tidak malu menyerang seseorang dari generasi muda?" tanya dari Hanci. Hong Li lalu berkata, "Generasi muda apa? Kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi muda kita. Hanci, jangan ikut campur," ucap dari Hong Li. Hong Li mengepalkan tangannya. Pedang seputih salju pun muncul. Doki berwarna hijau perlahan keluar dari tubuh Hong Li. Cheng Yun berteriak, "Hong Li, cepat habisi bocah itu." Hong Li menginjakkan tanah dan dengan keras dia melesat maju ke arah Xiaoyan. Buar. Hong Li muncul di depan Xiaoyan dengan cepat. Dia menghantamkan pedangnya ke arah Xiaoyan. Serangan Hong Li hanya menembus Xiaoyan. Melihat itu Hong Li lalu berkata, "Sebuah bayangan." Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang bayangan itu. Tangannya terlihat ada api hijau giok. Melihat itu Hong Li kembali bergerak dan sekali lagi menyerang Xiaoyan. Xiaoyan mengaktifkan gerakan 3000 petir dan menghindari semua serangan dari Hong Li. Api surgawi di tangan Xiaoyan pun mulai bergabung. Hong Li yang tidak dapat menangkap Xiaoyan sudah kehilangan kesabarannya. Dia segera berteriak, "Semua orang-orang dari klan Hong, kelilingi bocah itu," ucap dari Hong Li. Para ahli dari klan Hong dengan cepat menyerbu ke depan. Melihat itu Han Sue lalu berkata kepada Hanci, "Ayah, Xiaoyan telah membantu klan Han. Kita tidak boleh membiarkannya seperti itu," ucap dari Han Sue. Hanci lalu berkata, "Jangan ceroboh. Jika kamu pergi, kamu hanya akan menjadi beban bagi Xiaoyan," ucap dari Hanci. Han Sue lalu berkata, "Tetapi aku tidak boleh diam saja dan melihatnya mati," ucap dari Han Sue. Sementara itu para ahli dari klan Hong telah mengepung Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan sangat kesulitan menggunakan teknik 3000 petir. Hong Li lalu berkata, "Sepertinya kamu sangat ingin berlari ya. Begitu aku memotong kakimu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan berlari lagi," ucap dari Hong Li. Saat Hong Li melangkah maju, tubuhnya tiba-tiba menegang. Melihat api di tangan Xiaoyan telah berhasil digabungkan, Hong Li segera berteriak, "Cepat mundur!" Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Sudah terlambat." Tubuh Xiaoyan perlahan menghilang. Api giok tetap ada di sana dan akhirnya meledak. Buah! Gelombang api hijau giok melonjak keluar, menelan para ahli dari klan Hong. Seluruh panggung batu langit bergetar hebat. Beruntung gelombang api tidak menyebar ke kursi penonton. Setelah beberapa saat gelombang api menyebar dan perlahan menghilang, terlihat sebuah lubang berdiameter ratusan kaki muncul di arena. Melihat itu Hanci lalu berkata, "Kali ini klan Hong menderita kerugian besar," ucap dari Hanci. Han Sue di samping Hanci lalu bertanya, "Di mana kakak Xiaoyan?" tanya dari Han Sue. Han Yue lalu berkata, "Dia ada di langit." Terlihat Xiaoyan berdiri di langit kosong. Sepasang sayap tulang mengepak di belakangnya. Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Dia melihat para ahli dari klan Hong berjuang memanjat untuk naik. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya. Pedang Xuan kembali muncul. Dia melangkah maju dan muncul di samping seseorang ahli dari klan Hong. Pedang Xuan diarahkan kepada ahli itu. Buar! Ding, beting! Pedang Xuan menabrak tubuh ahli itu. Tubuhnya terpental jauh. Tidak sampai di situ, Xiaoyan menghantamkan pedangnya ke semua para ahli dari klan Hong. Dadador, dadador, beledug, beledug. Buk, 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 buk.
Jantung Hanci berdebar kencang setiap kali pedang cuannya diayunkan. Hong Li yang saat ini pakaiannya compang-camping menatap tajam ke arah Xiaoyan yang sedang menghantam para ahli dari klan Hong. Baru saja Xiaoyan akan bergerak, tubuh Hong Li bergetar. Suara dari sisi lain lalu terdengar. Terlihat Cheng Yun bersimbah darah karena serangan boneka setan bumi. Cheng Yun lalu berteriak, "Orang-orang dari klan Hong, kalian semua tidak berguna." "Hong Li, kenapa kamu tidak memanggil Hong Tianqiu?" ucap dari Cheng Yun. Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna darah di cincin penyimpanannya dan segera menghancurkannya. Prak, prak, prak. Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan Hong Li dan segera mengayunkan pedang cuan ke arahnya. Hiabubar! Hong Li memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terpental ke dalam lubang besar. Hanci segera berteriak, "Xiaoyan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan ke leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang itu lebih kuat daripada Cheng Yun," ucap dari Hanci. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan dengan cepat melesat ke langit. Namun saat dia hendak meraih boneka setan bumi, aura agung tiba-tiba ditransmisikan dari sudut kota Tianbei. Teriakan murka lalu terdengar. "Karena kamu telah berani membunuh anggota dari klan Hong, aku akan merobek mayatmu menjadi 10.000 keping," ucap dari suara itu. Mendengar itu Xiaoyan lalu bergumam, "Sepertinya aku harus mundur," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu Al buat kalian. Dan gue tidak lupa selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung cerita lagi channel ini dari awal hingga akhir ya. Hingga sampai kapanpun gue rasa, gue berharap gue bisa ngehibur terus kalian ya. Walaupun ya biasa-biasa aja tapi selalu gue bakalan terus ngedabing lah selama kalian masih merasa terhibur. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan assalamualaikum, sampai jumpa, dadah.